Halo, assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi dengan saya Ilham Baris. Selamat datang di channel Purnomo The Series. Gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya. Kali ini kita akan meneruskan merangkum Sising Chi edisi spesial Asura The Mad King episode 6 ya guys. Dan gak usah berlama-lama lagi, langsung saja gas cuy. Di episode sebelumnya, Luho berulang kali terluka dengan serangan-serangan dari Raja Karakanta. Tapi hal itu hanya membuat api tempur Luho semakin terbakar. Luho tampaknya tak bisa mati. Luho dengan api tempur yang membara pun kini berhasil menghancurkan tangan Bor Karakanta. Luho pun kini mencoba balik menekan. Dan saat ia akan menebas Raja Karakanta, tiba-tiba saja tangan Raja Karakanta pun kini berubah menjadi cakar raksasa yang mampu melempar Luho jauh ke belakang. Dan dengan cakarnya itu, Raja Karakanta pun lanjut memberikan tebasan yang bertubi-tubi kepada Luho. Hal itu membuat Luho pun mulai kewalahan, dan ia pun berusaha sekuat tenaga untuk balas memberikan tebasan-tebasan pedangnya. Hingga akhirnya, saat Luho melihat ada celah, Luho pun segera merangsek menembus pertahanan Raja Karakanta dan bersiap akan menebas Raja Karakanta. Tapi tiba-tiba saja muncul beberapa tangan-tangan tentakel pisau runcing dari punggung Raja Karakanta yang dengan cepat mencapik tubuh Luho. Luka yang dialami Luho pun kini lebih parah, darah pun menetes, dan ia menahan tubuhnya dengan kedua pedangnya agar tak jatuh. Raja Karakanta yang kini mulai serius pun menegaskan kalau itulah kekuatan raja yang sebenarnya. Tak lama kemudian, ia pun mendekati Luho dan melancarkan pukulannya lagi. Luho pun terlempar dengan keras, dan ia pun mulai merasakan sakit dan tekanan yang serius di tubuhnya. Luho pun mengaku kaget dengan Raja Karakanta yang dengan cepat bisa merubah-rubah senjata metalnya. Luho pun jadi mempunyai ide kalau ia akan menghindari pertarungan jarak dekat dengan Raja Karakanta. Setelah mengumpulkan tenaganya kembali, Luho pun kini melompat dan melancarkan tembakan-tembakan tebasan yang bertubi-tubi. Tapi tak disangka, dari asap yang berkumpul kini muncul tembakan panah yang bertubi-tubi. Luho pun jadi kerepotan menangkis semua tembakan-tembakan itu. Dan tak disangka, Raja Karakanta pun melesat dan mendekati Luho dengan senjata yang baru lagi, yaitu tembak kipas ribuan panah. Tembakan yang terakhir membuat Luho terjerembab lagi. Luho yang semakin tertekan pun jadi berpikir keras, dan ia mulai berpikir kalau mungkin keunikan jiwa Dewa Tempur Raja Karakanta adalah mampu mengubah metal menjadi senjata apapun. Shin Yue pun juga menyadari kalau saat ini Luho menyadari akan hal itu. Luho pun kini berencana menutupi pandangan Raja Karakanta dengan asap pasir di situ. Dan bersamaan dengan itu, Luho pun secepat kilat mendekati Raja Karakanta secara sembunyi-sembunyi. Dan tahu-tahu, ia kini muncul di dekat Raja Karakanta untuk melakukan tebasan. Tapi tampaknya cara itu masih belum berhasil karena Raja Karakanta dengan cepat mengubah senjatanya menjadi kapak besar yang langsung memukul Luho. Dan dengan angkuhnya ia lanjut mengatakan kalau di depannya Luho tak akan memiliki peluang untuk menang sama sekali. Di saat Luho berhenti sejenak untuk menerka-nerka tentang kekuatan Raja Karakanta yang unik ini, Shin Yue pun lalu memberitahu Luho kalau memang tubuh Raja Karakanta telah menyerap besi langka sebanyak tambang, sehingga ia mempunyai kemampuan mengembangkan senjata unik dengan sangat cepat. Akan tetapi, Raja Karakanta pun kembali menegaskan walaupun Luho sudah tahu akan hal itu, tapi itu tetap tak akan bisa mengalahkannya. Seketika, Raja Karakanta pun mengembangkan senjatanya dengan lebih hebat lagi. Hal itu tampaknya membuat Luho sedikit gentar, tapi ia pun mencoba masa bodoh dengan hal itu. Ia tak mau banyak berpikir lagi, yang perlu ia lakukan hanyalah bertarung dan bertarung tanpa banyak mikir. Tak peduli berapa banyak ia akan mencobanya. Serangan demi serangan kini coba dihalau oleh Luho. Luho pun perlahan-lahan merangsek masuk pertahanan Raja Karakanta. Raja Karakanta yang merasa kalau Luho telah masuk ke dalam jebakannya, ia pun dengan yakin kali ini benar-benar akan menghabisi Luho. Tapi tak disangka, Luho pun dengan cepat mengerahkan kekuatan andalannya. Aura merah pekat menyebar dan membuat Raja Karakanta terkurung di dalam ruang dimensi yang membuat gerakannya menjadi lambat. Jelas saja dia sangat terkejut dengan hal ini. Luho pun segera melesat cepat masuk dan
Akhirnya, Luo pun kini berhasil menebas pinggang Raja Karakanta. Darah pun muncrat dari tempat itu. Akan tetapi, senjata canggih Raja Karakanta tak sepenuhnya berhenti. Senjata cadangan berubah gasing gerigi dengan cepat menembak Luo. Sambil memegangi lukanya, Raja Karakanta pun bertanya bagaimana cara Luo memberikan tekanan besar kepada ruang geraknya. Luo pun balas berkata kalau memang itulah kekuatan jiwa uniknya. Dan kini semangat tempur masing-masing mereka pun mulai melonjak naik. Mereka pun jadi berhasrat untuk menambah ronde lagi. Tapi seketika Xin Yue segera menghentikan mereka berdua. Ia lalu mengalirkan kekuatan penyembuhan kepada mereka berdua sambil mengatakan kalau kekuatan Luo sangat lucu karena dia mendapatkan kekuatan dari leluhur Asura. Raja Karakata pun jadi terkejut mendengar hal itu. Dan setelah ia tahu kalau Luo merupakan hasil didikan dari raja leluhur Asura, tampang pengisnya pun mulai memudar. Dan dengan senang hati ia memberikan potongan besi langka untuk menambah kekuatan besi pedang Luo. Raja Karakata pun segera menyuruh Luo untuk pergi melanjutkan pengembaraannya. Dan ia berpesan agar Luo berhati-hati dengan wanita itu, karena itu adalah wanita yang misterius dan kejam. Yang dimaksud Raja Karakata itu adalah Raja Vimalasitra, raja terakhir yang akan ditemui Luo untuk mendapatkan pengakuan darinya. Luo pun segera bergegas berjalan pergi. Sambil melihat kepergian Luo, Xin Yue pun mengatakan kalau agar Luo harus terus menjadi lebih kuat sampai masa depan yang ia lihat benar-benar menjadi kenyataan. Xin lalu beralih Luo telah memasuki kerajaan Raja Vima yang penuh dengan salju. Terlihat orang-orang di situ cukup ramai, dan di sebuah warung makan kini diperlihatkan ternyata Wangu sedang marung dengan putrinya Huji. Wangu di situ tampak royal dan pesan makanan cukup banyak karena saat ini Wangu sedang punya banyak uang karena telah memenangkan taruhannya. Huji pun terlihat agak kesal karena Raja Luo yang dibanggakannya ternyata malah dibuat taruhan oleh ayahnya. Hingga akhirnya yang mereka tunggu pun tiba. Huji merasakan kedatangan Luo di situ. Huji pun sangat senang dan dengan cepat mengejar Luo. Wangu pun segera menyusulnya. Tapi setelah melewati begitu banyak keramaian di situ, Huji pun kehilangan jejak Luo, sehingga hal itu membuatnya sedih. Wangu yang datang pun segera menenangkan putrinya itu dan menunjuk kepada Luo yang ternyata memang sudah berjalan di depan. Melihat hal itu, Huji pun segera akan menyusulnya, tapi dengan cepat Wangu pun menahannya. Dan ia segera mengingatkan Huji kalau Raja Vima sangat misterius dan berbahaya, sehingga cukup berbahaya jika Huji terlalu dekat mengikuti Luo. Sementara itu, Luo pun segera merasakan nafas dari mereka berdua di kejauhan. Hal itu membuat senyuman kecil pun muncul di wajahnya. Ia pun lalu segera bergegas berjalan ke depan. Luo pun mulai memasuki istana dengan diantar oleh seorang pengawal kerajaan. Di halaman istana, Luo melihat begitu banyak patung mayat prajurit yang telah membeku, membuat Luo pun jadi sedikit merinding. Di sisi lain, tampak dari atas istana, Raja Vima memperhatikan kedatangan Luo itu. Luo pun juga segera merasakan perhatian dari Raja Vima. Dan bersamaan dengan itu, pengawal tadi pun memanggil Luo untuk diajak masuk ke dalam istana. Setelah Luo memasuki istana, Luo pun cukup terkejut karena Raja Vima telah menyambutnya dan segera mempersilahkan Luo untuk duduk bersama di meja makannya. Luo pun segera mengutarakan tujuannya ke sini, tapi Raja Vima pun segera menyetopnya karena menurutnya yang harus pertama kali dibicarakan di meja makan adalah menu hidangan makanannya untuk menjaga cita rasa hidangan di atas meja makan. Raja Vima pun lanjut menanyakan kabar Tapu dan Jingyi kepada Luo. Mendengar hal itu, seketika Luo pun menjadi kaget karena ia tak menyangka Raja Vima kenal dengan leluhur Asura itu. Raja Vima pun lanjut bercerita kalau kedua orang itu ternyata merupakan teman lama saat bersama dirinya di kapal karam. Sontak Luo semakin kaget karena itu artinya Raja Vima juga merupakan anggota dari 99 hantu Asura. Raja Vima pun kini mulai menjelaskan kepada Luo sambil menatap dinding besar yang dipenuhi oleh lukisan di situ. Lukisan itu benar-benar menggambarkan sejarah dari Asura, di mana Asura dulu merupakan bagian dari dewa. Akan tetapi, dewa melihat Asura sebagai alien. Bahkan, keluarga Asura dipenjara hanya karena alasan tertentu. Ketidakpuasan Asura pun menumpuk, membuat mereka pun melakukan pemberontakan dan melawan dewa.
hingga akhirnya perang pun pecah. Akan tetapi jumlah dewa yang jauh lebih besar sehingga membuat Asura menderita korban yang sangat banyak, dan hanya 99 anggota yang selamat. Dan di bawah kepemimpinan Jinyi dan Tabu, mereka pun berkendara menggunakan kapal angkasa untuk melarikan diri dari istana surgawi. Hingga akhirnya mereka datang ke dunia fana ini dan berkembang biak di bumi ini. Setelah cukup bercerita, Raja Bima pun segera mempersilahkan Luho untuk segera menikmati daging di atas meja makan yang telah ia siapkan sendiri. Akan tetapi hanya darah yang saat ini dilihat Luho di dalam gelas minuman. Raja Bima pun lanjut menjelaskan tentang kebencian Asura, khususnya dirinya, kepada para dewa. Luho pun kini jadi menyadari bahwa semua hidangan yang ada di meja makan semuanya adalah daging dan darah dari para dewa. Kata-kata kebencian yang dilontarkan Raja Bima pun dengan cepat menghentak pikiran Luho. Dan anehnya, ia hanya melihat ruang kosong. Dan betapa kagetnya lagi Luho ketika kesadarannya kembali, karena ia melihat Raja Bima sudah kembali duduk di tempatnya lagi. Luho pun segera menerka-nerka apakah barusan itu adalah bagian ujian untuknya. Raja Bima pun tak menjawabnya, dan ia kembali melontarkan pertanyaan kepada Luho. Bukankah seharusnya semua Asura membenci para dewa? Luho pun mengaku tak tahu, karena ia sendiri belum pernah melihat dewa yang hidup. Raja Bima pun lalu mengajak Luho untuk menunjukkannya dewa yang masih hidup. Mereka berdua pun kini berjalan di halaman istana yang di pinggirnya dipenuhi oleh patung-patung es, yang ternyata patung-patung itu adalah para prajurit surga yang telah membeku. Dan tak disangka ternyata patung-patung itu masih hidup, dan mereka semua adalah koleksi dari Raja Bima. Patung-patung itu pun mulai keluar dari lapisan esnya. Mereka pun berjalan seperti zombie dan mendekati Luho. Jelas hal itu cukup mengagetkan Luho. Ia pun jadi bertanya lagi apakah ini merupakan tes lagi. Raja Bima pun sambil tersenyum menjawab kalau ia sebenarnya telah memberikan tes kepada Luho sejak awal. Sejak awal kedatangan Luho, zombie-zombie itu pun segera menyerang. Luho pun dengan cepat segera menghalaunya. Tapi tujuan Luho adalah Raja Vimalasitra, sehingga saat ia melihat sosok Raja Bima di kejauhan, ia pun segera berlari untuk menyerang Raja Bima. Tapi tiba-tiba saja langkah kaki Luho pun berhenti ketika batu energi es yang kuat membeku merambat ke kakinya. Luho pun mencoba melawan dan menghilangkan es di tubuhnya, tapi Raja Bima pun tak membiarkannya. Ia pun segera menembakkan lebih banyak energi es kepada Luho. Es itu dengan cepat merambat untuk membekukan Luho. Luho pun semakin tertekan. Tangannya dan juga badannya pun dengan cepat membeku. Ia pun berusaha untuk memberontak, tapi ia tak mampu. Melihat hal itu, Raja Bima pun merasa sangat puas. Dan sambil tertawa terbahak-bahak, ia mengatakan kalau Luho akan segera menjadi patung es yang akan menambah koleksi hiasan di istananya, guys. Dan cerita pun bersambung. Oke teman-teman, terima kasih sudah nyimak alur cerita kali ini sampai habis. Semoga teman-teman terhibur. Jangan lupa terus dukung channel ini agar terus berkembang ya. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.